Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya mendapat giliran untuk mempresentasikan materi tentang regresi dua variabel, estimasi interval, dan pengujian hipotesis. Sebelum kami membahas materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok saya dari kelompok 3, yaitu pertama Selda Dianing Aprilia, NPM 0013. 2 Beliana Rizka, NPM 0018. 3 saya sendiri, Dian Ihza Mahindra, NPM 0028. 4 Hasan Al-Masyud, NPM 0047. 5 Ananda David Firmansyah, NPM 0055. 6 Rafif Salim, NPM 0073. 7 Muhammad Azanjani, NPM 0070. 8 Lutfi Wibowo, NPM 0076. Baik, saya akan menjelaskan regresi dua variabel estimasi interval dan pengujian hipotesis. Estimasi pengujian hipotesis terdiri atas dua cabang, statistik klasik. Teori estimasi terdiri atas dua bagian, estimasi titik dan estimasi interval atau interval estimation. Kita telah membahas estimasi titik secara mendalam 2 bab sebelumnya, di mana kita memperkenalkan metode Ordinary Least Square atau OLS dan Maximum Likelihood atau ML pada estimasi titik. Pada bab ini, pertama kita akan mempertimbangkan estimasi interval untuk kemudian mengangkat topik pengujian hipotesis, sebuah topik yang sangat berkaitan erat dengan estimasi interval. Persyaratan statistik. Persyaratan statistik, mekanisme sebenarnya dalam membangun interval kepercayaan dan menguji hipotesis secara statistik. Konsep kuncinya adalah seperti probabilitas, kesalahan tipe 1 dan tipe 2, tingkat signifikansi, kekuatan uji statistik, dan interval kepercayaan. Materi berikutnya yaitu estimasi interval. Beberapa ide mendasar. Bagian yang penting dalam ilmu statistik adalah statistik induktif atau statistical inference. Statistik induktif mencakup dua hal pokok, yakni teori estimasi dan pengujian hipotesis. Teori perkiraan terdiri dari dua hal penting, yaitu perkiraan tunggal dan perkiraan interval. Interval kepercayaan 1 kurangi alfa dikenal sebagai koefisien kepercayaan. Alfa kurung buka, alfa lebih besar dari 0 kurang dari 1 dikenal sebagai signifikansi atau tingkat kepercayaan. Kedua, titik ujung dari interval kepercayaan dikenal sebagai batasan kepercayaan. Beta 2 kurangi delta sama dengan batas kepercayaan bawah. Beta 2 plus delta sama dengan batas kepercayaan atas. Pada praktiknya, 1 kurangi alfa seringkali diekspresikan dalam bentuk presentase
yaitu 100 alfa dan 100 kurung buka 1 kurangi alfa persen. Estimator interval dibandingkan dengan estimator titik adalah sebuah interval yang membangun dalam sebuah keadaan dengan probabilitas tertentu 1 kurangi alfa. Yang selanjutnya adalah interval kepercayaan untuk beta 1 dan beta 2 secara simultan. Terdapat waktu ketika seseorang memerlukan untuk membuat interval kepercayaan bersama untuk beta 1 dan beta 2 adalah sebuah koefisien kepercayaan atau 1 min 0. Katakanlah 95% bahwa interval mengandung beta 1 dan beta 2 secara simultan. Interval kepercayaan untuk alfa pangkat 2. Rumusnya adalah PR kurung buka X pangkat 2 1 min N kurang dari X pangkat 2 kurang dari X pangkat 2 12 kurung tutup sama dengan 1 min 0, di mana nilai X pangkat 2 yang berada di tengah-tengah kedua pertidaksamaan yang diberikan pada persamaan 5, 4, 1, dan di mana X 21 min U dibagi 2 dan X pangkat 2 N dibagi 2 adalah 2 nilai dari X pangkat 2 atau nilai kritis dari X pangkat 2 yang didapatkan dari tabel C-square dengan DF N min 2 pada kondisi sedemikian rupa sehingga memotong 100 atau A per 2% area ekor dari distribusi X pangkat 2. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis komentar umum. Dalam bahasa statistika, hipotesis yang dinyatakan dikenal sebagai hipotesis nol dan dilambangkan dengan simbol HA. Hipotesis nol biasanya dilancarkan pengujian terhadap hipotesis alternatif. Hipotesis yang dipertahankan yang dilambangkan dengan HI yang dapat menyatakan misalnya bahwa nilai beta 2 secara nyata berbeda dari nilai tak terhingga. Hipotesis alternatif bisa sederhana atau komposit atau ganda. Pengujian hipotesis pendekatan interval kepercayaan. Pengujian dua arah atau pengujian dua ekor dari hasil regresi yang ditentukan oleh persamaan 3.6.1, kita mengetahui bahwa koefisien kemiringan adalah 0,7240. Anggap kita menetap bahwa HO sama dengan beta 2 sama dengan 0,5. H1 dibagi beta 2 sama dengan 0,5, di mana berdasarkan hipotesis 0, nilai yang sebenarnya koefisien kemiringan adalah 0,5, tetapi koefisien kemiringan dinyatakan dalam hipotesis alternatif bernilai lebih kecil atau lebih besar dari 0,3. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu pengujian hipotesis pendekatan uji signifikan. Menguji signifikansi dan koefisien regresi atau uji T. Sebuah pendekatan alternatif namun juga sebagai pelengkap untuk metode interval kepercayaan dari penguji hipotesis statistik merupakan pendekatan penguji signifikansi yang dibangun secara masing-masing oleh R.A. Fisher serta secara bersama-sama oleh Neyman dan Persson. Atau secara umum, uji signifikansi merupakan sebuah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan keberadaan atau kesalahan dari hipotesis nol. Ide kunci sebaiknya penguji signifikansi ini adalah bahwa sebuah uji statistik atau estimator dan distribusi sampling
dari statistik tersebut dinyatakan oleh hipotesis nol. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai dari uji statistik yang didapatkan dari kata yang telah kita miliki. Dalam uji signifikansi, sebuah statistik dikatakan signifikansi secara statistik jika nilai dari ujian statistiknya berada di daerah kritis. Pada kasus ini, hipotesis nol ditolak. Sebaiknya sebuah penguji dikatakan tidak signifikansi secara statistik jika nilai ujinya statistiknya berada di daerah penerimaan. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis berdasarkan aspek praktis. Arti dari menerima atau menolak hipotesis. Jika berdasarkan dari sebuah uji signifikasi, katakanlah berdasarkan uji T, kita memutuskan untuk menerima hipotesis nol yang sebenarnya sedang kita bicarakan adalah bahwa berdasarkan bukti sampel. Kita tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Kita mengatakan bahwa hipotesis nol adalah nyata tanpa keraguan sama sekali. Contoh, upaya tingkat pendidikan dan asumsi bahwa H, Y0, 70. Oleh karena itu, dalam menerima sebuah hipotesis nol, kita sebaiknya menyadari adanya hipotesis nol lain yang mungkin sesuai dengan data. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kita mungkin menerima hipotesis nol daripada kita secara jelas menerimanya. Namun demikian, akan lebih baik jika seperti yang diucapkan dalam keputusan pengadilan bahwa keputusan tidak benar daripada uji sehingga kesimpulan dari sebuah uji statistik adalah tidak menolak daripada menerima. Hipotesis nol dan aturan baku 2R. Hipotesis nol yang sering kita uji dalam sebuah pembuktian empiris adalah H3 min 0, atau dengan kata lain koefisien kemiringan adalah 0. Hipotesis nol yang 0 ini merupakan orang-orangan sawah ide Strawman. Objek yang menjadi perhatian utama untuk dicari adakah Y berhubungan dengan semua X. Variabel penjelas apabila tidak ada hubungan antara Y dan X sebagai asal mula. Maka untuk menguji sebuah hipotesis seperti 0,3 atau nilai manapun tidak akan ada artinya. Aturan 2 min T sama dengan apabila angka derajat bebas adalah 20 atau lebih, dan jika tingkat signifikasi A tentukan sebagian 0,05, hipotesis 0 sama dengan 0 dapat ditolak jika nilai T membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Berdasarkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang ada, maka menguji signifikasi statistik dan hipotesis ini seharusnya bukan lagi sebuah materi. Namun demikian, bagaimanakah seorang dapat memformulasikan hipotesis ini? Tidak ada aturan susah namun cepat. Seringkali fenomena yang sedang dipelajari memberikan saran mengenai karakteristik alamiah dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Memilih A tingkat signifikasi. Dalam lampiran A, kita telah membahas secara lengkap mengenai karakteristik alamiah dan kesalahan tipe I. Hubungannya dengan kesalahan tipe 2, probabilitas untuk menerima sebuah hipotesis yang salah, dan mengapa statistik klasik umumnya memusatkan perhatian pada kesalahan tipe 1. Kemudian mengapa A seringkali ditetapkan pada tingkat 1,5 atau maksimal pada tingkat 10%. Pada kenyataannya, tidak ada nilai lain yang lebih penting selain nilai-nilai ini, seperti halnya bagi setiap nilai lainnya. Dalam sebuah bagian pendahuluan sebuah buku seperti buku ini, bukan tidak mungkin untuk melakukan diskusi yang mendalam mengapa seseorang memilih tingkat signifikasi 5 atau 10% yang akan membawa kita dalam bidang pengambilan keputusan statistik, disiplin ilmu tersendiri. Tingkat signifikasi paling tepat, nilai P. Ketika sebuah uji statistik, misal R statistik, telah didapatkan dalam
Sebuah contoh, mengapa kita tidak langsung saja menuju kepada tabel statistik yang sesuai untuk mencari tahu probabilitas nyata sama besar atau lebih besar dari uji statistik yang didapatkan dalam John. Probabilitas ini dikenal sebagai nilai P, nilai probabilitas, atau dikenal juga sebagai tingkat signifikasi atau tepat atau yang terobservasi atau probabilitas yang tepat dalam melakukan kesalahan tipe 1 secara teknis. Nilai P ini didefinisikan sebagai tingkat signifikasi yang paling rendah di mana hipotesis 0 dapat ditolak. Kemudian tingkat statistik dibanding dengan signifikasi praktis. Regresi ini memberikan gambaran hubungan pengeluaran konsumsi pribadi PCE dan PDB. Dari regresi ini dapat dilihat bahwa kecenderungan tambahan konsumsi MPC, yaitu konsumsi tambahan sebagai hasil dari tambahan pendapatan yang diukur dengan PDB. Yang selanjutnya adalah analisis regresi dan analisis varian, yaitu aplikasi dari analisis regresi atau masalah prediksi. Masalah ini merupakan estimator dari nilai sebenarnya E atau Y1 dengan nilai X tertentu. Apakah yang bisa dilakukan dengan regresi historis? Ini salah satunya yaitu untuk memprediksi atau meramalkan rata upah Y di masa depan beberapa tingkat pendidikan X. Yang selanjutnya adalah prediksi individual, yaitu apabila tertarik untuk memprediksi nilai individu Y pada sebuah nilai X tertentu, katakanlah X0, maka seperti yang ditunjukkan di atas tadi, lebih jauh dapat ditunjukkan bahwa Y0 mengikuti distribusi normal dengan rata dan varian yang secara berturut-turut. Membandingkan interval, akan terlihat bahwa interval kepercayaan untuk Y0 individual lebih luas daripada nilai rata Y0. Membandingkan interval ini dengan persamaan, akan terlihat pada interval kepercayaan untuk Y0 individu lebih luas daripada nilai rata Y0. Mengapa? Karena menghitung interval kepercayaan seperti persamaan bersyarat dengan nilai X yang diberikan oleh tabel 3.2. Kita akan memperoleh interval kepercayaan 95% untuk nilai individu Y pada nilai X ini. Interval kepercayaan tersebut dengan interval kepercayaan berkaitan dengan X yang sama seperti yang ditunjukkan oleh figur 5.6. Yang selanjutnya, uji normalitas. Histogram residual adalah sebuah grafik sederhana yang digunakan untuk mempelajari fungsi densitas probabilitas dari sebuah variabel acak. Pada garis horizontal, nilai variabel yang ingin dicari dibagi ke dalam interval yang sesuai, dan di setiap kelas interval dibentuk bujur sangkar dengan tinggi yang sama dengan jumlah observasi pada kelas interval. Apabila dalam pikiran telah membayangkan bentuk lonceng dari kurva distribusi normal dalam histogram, maka kita akan memperoleh gambaran apakah perkiraan normal akan sesuai. Pola probabilitas normal adalah sebuah grafik pembanding sederhana untuk mempelajari mengenai bentuk PDF dari sebuah variabel acak adalah NPP yang menggunakan normal probability paper. Itu sebuah kertas grafik yang dirancang secara khusus untuk sumbu horizontal atau X, dibuat bagian nilai dari variabel yang ingin diketahui, dan pada sumbu vertikal atau Y akan ditunjukkan nilai ekspektasi dari variabel jika memiliki distribusi normal. Uji normal Jarque-Bera itu adalah sebuah asimtotik atau pengujian dengan sampel berukuran besar. Hal ini juga didasarkan pada residual OLS. Pengujian ini diawali dengan menghitung skewness dan kurtosis yang mengukur residual OLS dan menggunakan pengujian statistik.
Pengujian lain dari model lengkap. Sebagaimana pendalaman atas teori ekonometrika lebih jauh, beberapa pengujian dari model yang sesuai akan diperhatikan. Setelah itu, tetaplah ingat bahwa model regresi berasal dari asumsi sederhana yang tidak akan berlaku di setiap kasus permasalahan. Kesimpulan dari materi dalam bab ini yang pertama, pengujian estimasi dan hipotesis membentuk dua cabang utama statistika klasik. Yang kedua, pengujian hipotesis menjawab pertanyaan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan atau tidak. Yang ketiga, terdapat dua pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu interval kepercayaan dan pengujian regresi. Yang keempat, yang mendasari pendekatan interval kepercayaan adalah konsep dari estimasi interval. Sebuah estimasi interval adalah interval yang dibentuk dengan memiliki probabilitas yang telah dibentuk, termasuk mencakup batasan dari nilai parameter sebenarnya yang tidak diketahui, atau dinamakan interval kepercayaan. Yang kelima, dalam prosedur signifikansi, seseorang menyusun sebuah pengujian statistik dan memeriksa distribusi sampling di bawah hipotesis 0. Pengujian statistik umumnya mengikuti sebuah distribusi normal T, F, atau chi-square. Yang keenam, dalam praktiknya, seseorang harus hati-hati dalam menetapkan nilai alfa, yaitu probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 yang dinyatakan dalam sebuah nilai acak 1,5 atau 10%. Lebih baik lagi, dinyatakan kembali nilai P dari uji statistik tersebut. Yang ketujuh, pengujian hipotesis mengasumsikan bahwa model yang dipilih untuk analisis secara empiris cukup dalam arti bahwa proses tidak melanggar satu atau lebih dari asumsi yang mendasari CNLRM. Oleh karena itu, pengujian model lengkap seharusnya dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Yang ke-8 atau terakhir, apabila modelnya dinilai secara praktis, maka dapat digunakan untuk kepentingan peramalan. Akan tetapi, dalam meramalkan nilai masa depan dari regresan, seseorang sebaiknya tidak terlalu melenceng jauh dari jangkauan nilai sampel atau nilai regresor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.